Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1433 Hijriah, atau bertepatan juga dengan tanggal 29 September 2012 Miladiah. Waktu sholat Jumat kita adalah pukul 12:29. Yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam kita pada Jumat kali ini adalah Al-Ustaz Haji Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir. Dan yang bertindak sebagai muazzin adalah Al-Ustaz Kaliman SPD. Mengenai laporan infak Jumat kita, saldo minggu lalu, saldo Jumat yang lalu sebesar Rp4.327.550. Penerimaan infak tanggal 21 September 2012 sebesar Rp590.000, sehingga sampai hari ini saldo kita Rp4.917.550. Tidak ada pengeluaran di minggu ini. Sebagaimana biasa, sebelum khatib naik ke mimbar, kami mengimbau kepada para jemaah untuk dapat mengisi sat-sat yang kosong terlebih dahulu di paling depan. Dan tak lupa, kami juga mengimbau kepada kita semua untuk dapat mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasi ketika ibadah sholat Jumat berlangsung. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat limpahan nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga saat ini. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini sesungguhnya merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan kita lupa dan lalai memanfaatkan dan menggunakan apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini untuk kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, sebagaimana kita ketahui hari ini kita berada pada tanggal 12 Zulkaidah tahun 1433 Hijrah yang merupakan bulan haji, Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah. Hari ini sudah 8 kloter jemaah haji Sumatera Utara meninggalkan
Medan untuk menuju Madinah. Mungkin dalam rombongan yang kloter 1 hingga kloter 8 dan yang akan berangkat hingga kloter 19 terdapat kita atau keluarga kita yang akan menjalankan suatu kewajiban sebagai rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga perjalanan mereka selamat, sehat, dan dapat melakukan rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji, dan kembali ke tanah air sebagai saudara kita yang berpredikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tentu bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan dan belum merencanakan untuk melaksanakan ibadah haji, mari kita persiapkan sejak sekarang, karena untuk melaksanakan ibadah haji tidak dapat berangkat segera atau di saat kita membayar kita langsung bisa berangkat, tidak. Akan datang ini sudah waktunya sudah 11 tahun, 12 tahun yang akan datang. Nah, bila kita berusia 50, 60, berarti kita akan berangkat nanti pada usia, kalau 50 berarti usia 62 tahun. Kalau udah 70 berarti 80. Kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji akan berkurang karena kesehatan, dan kemampuan kita untuk menyempurnakan rukun haji dan wajib haji tidak sempurna karena kesehatan kita terganggu. Oleh karenanya kita ingatkan dalam kesempatan ini, mulailah kita berniat, mulailah kita mempersiapkan dan membuka tabungan. Insya Allah Allah akan penuhi, akan melengkapi dan sempurnakan tabungan kita itu. Karena Allah lewat hadis Rasulullah SAW berjanji, man anfaqa dirhaman fil haji yudha'ifu lahu sab'atu mi'ah dirham. Yang artinya siapa saja yang menunaikan ibadah haji dan mengeluarkan biaya, maka akan dihitung pembiayaan itu dan akan dikembalikan berlipat ganda. Hal ini sudah banyak dari saudara kita membuktikan. Belum lagi menunaikan ibadah haji, baru saja membayar untuk mendapatkan porsi, tapi Allah memberikan rezeki yang luar biasa yang sebelumnya tidak dia duga. Karena inilah yang diingatkan oleh Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baru niat saja untuk menjadi orang yang bertakwa, Allah sudah memberi peluang yang cukup besar untuk kita mendapatkan rezeki yang berlipat. Hampir semua orang bercerita dan punya pengalaman masing-masing. Kadang-kadang baru membuka celengan, baru memasukkan tabungan dalam celengan yang sedikit, tapi Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehingga untuk memenuhi, untuk mencukupi, mendapatkan porsi, Allah berikan rezeki yang tanpa diduga. Itulah yang sering masing-masing rumah kita hiasi dengan kaligrafi dengan tema ayat 1000 dinar. Nah, hampir semua umat Islam yang memiliki atau menggantungkan kaligrafi ayat Al-Quran yang judulnya adalah ayat 1000 dinar. Itulah yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, hadirin sidang Jumat yang terhormat, dalam kehidupan kita ini tentu kita ingin stabil dalam berbagai hal, apakah itu kedudukan, jabatan, kehormatan, ekonomi, keluarga. Kita ingin stabil, artinya tidak ada hal yang memberatkan dan tidak ada keinginan dari kita kehidupan kita pasang surut. Kita ingin tetap dan stabil, artinya kalau kita punya kedudukan, ya selesai masa jabatannya dan tidak ada yang mengganggu. Kemudian bila kita punya harta kita itu berkah dan terus bertambah. Nah, Allah sebenarnya sudah menjelaskan apa yang harus kita lakukan agar kehidupan kita ini cukup dinamis dan stabil dalam berbagai sektor kehidupan kita, apakah itu kehormatan, kedudukan, jabatan, kita sebagai kepala keluarga,
hidup dalam bermasyarakat, maka solusinya Allah sudah ajarkan kepada kita. Mari wa may yattaqillah, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kesediaan, kemauan dari kita masing-masing untuk mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi harus ada kesediaan dan kemauan yang kuat dari kita masing-masing untuk memenuhi dan mematuhi dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan apa yang tak boleh kita lakukan. Itulah konsep dari takwa yang sering kita dengar, takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah menginginkan kita semua meninggalkan kehidupan ini sebagai orang yang bertakwa, sebagai orang yang muttaqin, sebagai orang yang menjalankan kewajiban, sebagai orang yang mau memperhatikan aturan Allah, perintah Allah, dan meninggalkan larangannya. Namun dalam kehidupan kita, dalam berbagai hal, pengaruh dari berbagai sisi, apakah pengaruh dari keluarga, pengaruh dari lingkungan, teman, kadang-kadang kita lalai sehingga kita meninggalkan seharusnya harus kita lakukan, dan mengerjakan seharusnya tidak boleh kita kerjakan. Oleh karenanya, marilah kita kembali kepada konsep sebagai hamba Allah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah menjelaskan Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Pertama dikemukakan dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah itu adalah urusan takwa, urusan kewajiban kita melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Oleh karenanya, ulama menjelaskan kepada kita bahwa takwa, predikat muttaqin dalam kehidupan kita umat Islam berjenjang, ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang yang bertakwa hanya sekedar melepaskan kewajiban, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan, tapi hanya sekedar melakukan, tapi tidak menyempurnakan dan melakukan secara sungguh dan serius. Nah, maka ulama menyebutnya ada tingkat muttaqin yang ala kadarnya, atau yang disebut tingkat muttaqin yang minimum. Misalnya salat kita melaksanakan salat adalah bagian dari untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, tapi salat itu kita lakukan secara sendiri, tidak kita lakukan secara berjamaah, dan tidak kita lakukan di masjid. Padahal kita tahu semua bahwa Rasulullah SAW sangat mengutamakan, sangat mementingkan melaksanakan salat berjamaah. Rasulullah pernah ingin membakar rumah sahabatnya yang tidak ikut melaksanakan salat berjamaah, tapi akhirnya niat dan rencana Rasulullah itu tidak terlaksana karena hampir semua nanti rumah orang akan terbakar atau rumah sahabat. Pada saat itu pun Rasulullah masih terlihat masih ada sahabat yang lalai untuk melakukan salat berjamaah. Nah, Rasulullah bersabda, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat dilakukan di rumah bila tinggal dekat masjid. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat yang dilakukan di rumah bila tinggal dekat dari masjid. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, oleh karenanya marilah kita lakukan ibadah, ketakwaan, amalan itu secara baik, secara sempurna, secara sungguh dan berkualitas, sehingga kita tidak sebagai orang yang muttaqin yang minimum hanya sekedar melepaskan kewajiban. Tingkat ketakwaan yang kedua adalah ketakwaan yang dilakukan secara maksimum, dilakukan secara sungguh, sempurna, rukun, wajib, sunnah kita kerjakan. Kemudian
kita lakukan sholat itu secara berjamaah dan kita lakukan sholat itu di masjid, karena tidak ada tempat yang lebih baik untuk melaksanakan sholat kecuali di masjid. Nah, tingkat ketakwaan yang kedua ini bisa menjadikan takwa kita itu sebagai penolong kita dalam kehidupan ini. Jadi ibadah yang kita lakukan bisa menjadi penolong bagi kita, karena salah satu doa yang diterima oleh Allah adalah bertawassul, menjadikan ibadah itu sebagai media kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin masih ingat kisah yang diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang terkurung dalam sebuah gua. Ketika mereka masuk, gua terbuka, tetapi setelah mereka berada di dalam, gua itu tertutup dan mereka tidak bisa keluar dari gua itu kecuali mereka memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 orang itu masing-masing mengandalkan amal ibadahnya kepada Allah. Orang yang pertama mengatakan, "Ya Allah, saya melakukan ibadah, melakukan kebaikan, birrul walidain, kepada orang tua saya yang pekerjaan saya sehari-hari," kata orang pertama, adalah peternak. Setiap saya kembali dari peternakan, saya membawa susu yang saya persembahkan untuk ayah dan ibu saya. Itu yang saya lakukan setiap hari, setiap kembali dari peternakan. Nah, pada satu hari ketika saya kembali terlambat dan saya kembali ke rumah, orang tua saya sudah tertidur, dua-duanya ayah dan ibu, dan saya tidak berani membangunkan mereka untuk meminumkan susu kepada mereka. Dan akhirnya saya tunggu orang tua saya bangun dan barulah susu itu saya berikan, dan setelah mereka minum baru susu itu saya berikan kepada istri dan keluarga saya. Bila ini merupakan ibadah yang baik, ibadah yang saya lakukan secara ikhlas, mohonlah pertolongan agar kami bisa keluar dari gua ini. Akhirnya Allah membuka, memberikan, mengkabulkan, mengijabahkan segera doa itu, dan terbuka sedikit untuk jalan keluar. Orang yang kedua berdoa, "Ya Allah, saya adalah seorang pengusaha, setiap bulan memberikan gaji, memberikan upah. Namun pada satu hari salah satu dari sekian banyak karyawan itu tidak datang untuk mengambil gajinya. Saya tunggu, tidak datang juga. Akhirnya uang gaji dari satu dari karyawan itu saya belikan ternak, kambing. Kemudian kambing itu saya pelihara, saya kembang biakan, dan dalam waktu yang cukup lama baru karyawan itu datang kembali menuntut gajinya. Nah, apa yang dilakukan oleh pengusaha itu memberikan semua ternak yang sudah berkembang biak itu tanpa mengurangi sedikit pun, dan tidak hanya membayar sekedar upah, tapi upah tadi sudah dia gunakan untuk membeli ternak yang berkembang biak, dan akhirnya semua ternak yang berkembang biak itu diserahkan kepada pekerja yang datang untuk mengambil gajinya setelah sekian waktu tidak datang. Nah, bila ini adalah sebuah kebaikan, sebuah amal yang tulus saya lakukan, maka mohonlah agar kami diberikan keluar dari gua ini. Menurut hadis itu, serta-merta pintu gua mulai terbuka, tapi belum bisa keluar. Dan orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, saya adalah seorang pemuda yang selalu dipengaruhi dan diajak untuk melakukan kejahatan, tapi saya dengan ketakwaan saya, karena takut saya kepada Allah, maka ajakan itu saya tolak. Dan bila itu merupakan ibadah yang ikhlas dan tulus yang saya lakukan, maka berilah kami keluar dari gua ini." Akhirnya serta-merta Allah mengijabahkan doa itu, dan akhirnya mereka bisa keluar. Nah, hadirin sidang Jumat yang terhormat, bahwa ibadah itu bisa menjadi penolong kita. Nah, maka kenapa kita sering meminta doa kepada orang yang soleh? Karena kita meyakini bahwa doa mereka lebih makbul dan ijabah karena mereka melakukan ibadah yang banyak dan tulus ikhlas. Apakah kita tidak mungkin mendapatkan doa yang ijabah dari Allah? Sangat mungkin bila kita mau
melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya secara baik dan sempurna, sehingga ibadah itu akan menolong kita. Itulah yang disebut dengan tawassul, menjadikan ibadah sebagai media kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkat ketakwaan yang ketiga adalah tingkat ketakwaan yang dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa beliau adalah seorang pengusaha yang kaya raya, tapi semua hartanya dia gunakan dan infakkan untuk dakwah dan sabilillah, sehingga sebuah riwayat menyebutkan ketika beliau meninggal, beliau tidak memiliki harta kecuali pakaian yang dia miliki. Padahal Abu Bakar adalah seorang yang kaya raya, tetapi hartanya dia gunakan untuk dimanfaatkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketakwaan Abu Bakar dijamin oleh Allah masuk surga. Allah menjamin lewat Rasulullah. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa perhitungan. Salah satunya adalah Abu Bakar. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, melalui mimbar ini saya mengajak kita semua, terutama diri saya, mari kita tingkatkan ketakwaan kita dari minimum menjadi ketakwaan yang maksimum. Kita lakukanlah amal ibadah perintah Allah dengan baik dan benar, dan kita tinggalkan larangan Allah secara ikhlas dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan khutbah kita hari ini memberikan satu wawasan dan pencerahan bagi kita untuk mengambil pilihan dalam hidup ini. Apakah kita hanya sekedar takwa, atau benar takwa, atau benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah tidak akan pernah mendapatkan kesulitan dalam hidup. Kalaupun mendapatkan kesulitan, pasti ada solusi dan jalan keluar. Dan orang yang bertakwa insya Allah tidak dijamin miskin. Mudah-mudahan kita melakukan kewajiban kita bersama, dan sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan kita meninggalkan kehidupan ini sebagai orang yang benar-benar, sebagai orang yang muslim dan muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamma 'indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana ya Allah, wa umur walidayna wa umur auladina wa umur azwajina li ziyarati baitillahil haram wa ziyarati masjidin nabawi wa ziyarati masjidil aqsa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.